Kadang Tuhan memakai cara yang paling tak terduga untuk menunjukkan kasih-Nya, bahkan lewat seorang anak kecil. Malaikat kecil bernama Olivia, 3 Juli 1999, sebuah tangisan bayi memecah keheningan. Ia bukan bayi biasa, kulitnya putih kemerah-merahan, matanya bening memikat, dan tubuh mungilnya begitu sehat. Lahir dari pasangan Jimmy dan Aiwan, bayi perempuan ini mereka beri nama Olivia Laurencia, atau yang akrab disapa Ping Ping. Kehadiran Olivia adalah mahakarya indah dari Tuhan. Senyumnya membawa sukacita, dan semua yang melihatnya terpesona oleh pancaran kasih dari wajah mungil itu. Namun, belum genap 2 tahun usianya, hidup keluarga ini berubah drastis. Mereka mulai menyadari ada kelainan pada mata Olivia. Pemeriksaan demi pemeriksaan dilakukan, hingga akhirnya, bagaikan disambar petir, dokter mendiagnosa Olivia menderita kanker mata, retinoblastoma. Biasanya untuk penyakit seperti ini, umurnya tinggal 2 tahun, ujar dokter, bergelut dengan pengobatan. Pengobatan pun dimulai dari rumah sakit dalam negeri hingga luar negeri. Dokter menyarankan untuk mengangkat bola mata kiri yang telah terinfeksi. Tapi sang ayah yang tak tega berkata, "Dia anak gadis. Bagaimana hidupnya nanti jika harus pakai mata palsu?" Akhirnya, mereka memilih jalan kemoterapi. Hari-hari berat dijalani. Olivia menangis kesakitan saat kemo, dan sang ayah sampai membenturkan kepalanya ke dinding karena tak sanggup melihat penderitaan putrinya. Namun, penderitaan ini justru membuka pintu bagi pertobatan. Meski sudah dibaptis, Jimmy dan Aiwan menyadari mereka belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Suatu malam, Jimmy bermimpi didatangi malaikat yang berkata satu kata, "Baptis." Sejak saat itu, mereka mulai serius dalam iman. Mereka rajin berdoa, ikut persekutuan, dan benar-benar menyerahkan hidup mereka pada Yesus. Dalam masa perjuangan ini, Tuhan juga menghadirkan penghiburan. Lahirlah adik Olivia, yang mereka beri nama Yohanes Nathanael. Meski tubuh Olivia semakin lemah, semangatnya justru semakin kuat. Saat rambutnya rontok karena kemo, Olivia tetap tersenyum. Tak pernah ia merasa malu atau rendah diri. Ia tetap periang, penuh semangat, bahkan berprestasi di sekolah. Berbagai pengobatan dijalani, termasuk alternatif. Pantangan makanan ditaati, obat pahit ditelan, semua dijalani tanpa keluh. Namun saat semua pengobatan medis tak lagi mampu menolong, harapan hanya satu, mukjizat dari Tuhan. Membawa keluarga kepada Kristus. Di tengah penderitaannya, Olivia justru menjadi terang bagi banyak orang. Setiap pagi jam 4 subuh, ia bangun dan membangunkan orang tuanya untuk berdoa. Smile, Papa. Dalam masalah apapun, kita harus tetap senyum. Kalimat polos tapi penuh kuasa. Ia tak pernah menangis karena penyakitnya. Iman. Olivia begitu tulus, begitu dalam, hingga membawa dampak besar. Sang kakek, nenek, om, tante, satu persatu bertobat dan menerima Yesus karena melihat ketegaran Olivia. Keluarga yang dulu biasa saja dalam iman, kini aktif dalam pelayanan. Olivia mengubah arah hidup banyak orang hanya dengan kasih dan ketabahannya. Di Natal 2028, meski terus diserang sakit kepala, Olivia tetap ikut merayakan sukacita. Tapi awal Januari, kondisinya makin parah. Ia muntah terus, tubuhnya tak mampu menerima makanan. MRI menunjukkan kanker telah menyebar ke otak dan seluruh tubuhnya. Ia hanya bisa berteriak, "Aduh, sakit, sakit sekali Tuhan." Tapi meski begitu sakit, ia tetap tidak menangis. Beberapa malam sebelum kepergiannya, Olivia berdoa, "Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu." Olive percaya Olive sudah sembuh, sudah dipulihkan. Tidak ada satu penyakit pun di tubuh Olive, karena sudah Engkau tebus di kayu salib. Amin. Doa penuh iman dari seorang anak kecil
kepulangan yang damai 12 Januari 2009. Malam terakhirnya, ia meminta papanya memangkunya dan dikelilingi oleh doa. Sakit sekali ya Tuhan, Olive sudah tidak tahan lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Setelah itu, tubuhnya terkulai. Ia koma. Tapi saat papanya berkata, "Papa merelakan Olive pergi," Olivia meneteskan air mata. Tak lama, tangan pendeta memegang tangannya, dan Olivia, dalam keadaan koma, menggenggam tangan itu kuat-kuat. Tak lama setelahnya, ia pun pergi dengan tenang. Tugasnya sudah selesai. Hari pemakaman, cuaca hujan deras. Tapi saat doa dinaikkan dan pendeta berkata, "Tuhan, walau kami tak bisa melihatmu, kami percaya Engkau hadir." Guntur langsung bergemuruh dan hujan berhenti seketika. Semua yang hadir tersentuh. Olivia terlihat seperti tertidur, wajahnya bersih, damai, dan bahkan mata kirinya yang sebelumnya rusak terlihat normal kembali. Olivia telah menyelesaikan tugasnya. Ia adalah malaikat kecil yang Tuhan kirim untuk membawa terang, pertobatan, dan kasih ke banyak hati. Moral cerita, hidup bukan soal seberapa panjang kita hidup di dunia, tapi seberapa berarti hidup yang kita jalani. Olivia hidup hanya 9 tahun 6 bulan. Tapi ia telah melakukan lebih banyak daripada banyak dari kita yang hidup puluhan tahun. Apakah kamu pernah bertemu seseorang seperti Olivia? Bagikan kisah ini jika kamu percaya bahwa kasih dan iman yang tulus bisa mengubah dunia. Follow Dosis Happy di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube untuk kisah-kisah inspirasi lainnya yang menyentuh hati. Temukan inspirasi lainnya di link bio kami. Jika kamu tergerak dan ingin mendukung kami menyebarkan lebih banyak kisah seperti ini, silakan kirim pesan untuk donasi. Terima kasih, sahabat Happy.